Shalom rekan-rekan persekutuan komunitas Gereja Kibait yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Super PKW Gereja Kibait edisi bulan April tahun 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita masih dimungkinkan untuk ada sebagaimana kita ada sampai sekarang ini. Firman Tuhan kita akan renungkan bersama di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 26 sampai 28. Injil Matius 15 ayat 26 sampai 28 firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Kristen yang memiliki iman yang besar. Perempuan Kristen yang memiliki iman yang besar. Rekan-rekan persekutuan komunitas yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya saya dan kita semua adalah pribadi yang beriman atau menaruh kepercayaan kita kepada pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan sebagai pribadi yang beriman, tentunya Tuhan mengharapkan kepada kita tidak hanya sekedar punya iman yang biasa-biasa saja. Tapi dalam kehidupan kita tentunya kita harus membuktikan bahwa kita punya iman yang besar atau punya iman yang kuat, yang kokoh. Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan kita saat ini mengisahkan kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata di ayat 28, "Hai ibu, besar imanmu." Ada apa dengan iman perempuan ini sehingga Yesus bisa berkata demikian? Kalau kita perhatikan, yang pertama, bahwa perempuan ini adalah pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak pantang menyerah. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berteriak, dia meminta pertolongan Tuhan Yesus. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Apa jawab Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-23 rupanya Yesus sama sekali tidak menjawab apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan ini. Dan tidak hanya itu, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan meminta kepada Tuhan Yesus agar mengusir atau menyuruh perempuan ini pergi karena dia berteriak-teriak dan mengikuti mereka. Nah, perempuan ini mendapat tantangan, mendapat perlakuan yang tidak enak. Yang mungkin ketika kita meminta pertolongan seseorang, meminta bantuan seseorang, tapi orang itu cuek terhadap kita, acuh-acuh terhadap kita, mungkin kita akan memilih pergi. Tetapi berbeda dengan perempuan Kanaan ini. Dia justru mendekat kepada Tuhan, lalu menyembah Tuhan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, tantangan yang dia hadapi saat itu tidak membuatnya untuk mundur, pergi dari hadapan Tuhan. Tetapi dia tetap datang kepada Tuhan, didorong oleh rasa kasih kepada anaknya yang sedang menderita sakit kerasukan pada saat itu. Dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau, kita harus membuktikan bahwa kita punya iman yang kuat dengan kita memiliki sifat yang tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Dari mana Tuhan mau melihat kita punya iman yang besar? Kalau kita tidak bisa menampilkan sifat yang tidak gampang menyerah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sudah pasti kita tidak akan pernah luput dari yang namanya tantangan, dari yang namanya cobaan, dari yang namanya pergumulan kehidupan. Tetapi kita harus merespon setiap pergumulan itu, setiap tantangan yang datang kepada kita sebagai sebuah ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji seberapa jauh kita tetap setia beriman kepada Tuhan. Seberapa besar iman yang kita punya, yang kita miliki dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita, kita
berdoa kepada Tuhan, dan sudah sekian lama kita mendoakan hal itu dan tidak dijawab oleh Tuhan. Ada yang mungkin mendoakan pasangan hidupnya berhenti merokok, ada yang mendoakan pasangan hidupnya berhenti main judi, ya anak-anaknya yang mungkin sudah sekian lama belum mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan tidak mendengar kita. Nah, terkadang hal itu bisa membuat kita patah semangat. Lalu kita mulai berhenti berdoa kepada Tuhan, kita acuh tak acuh kepada Tuhan. Ya, kita tidak mau lagi melayani Tuhan. Ya. Tetapi mari kita belajar kepada perempuan Kanaan yang dikisahkan dalam pembacaan kita saat ini, bahwa dia tidak pantang menyerah. Dia tetap datang kepada Tuhan sekalipun dia mendapat tantangan. Dan mungkin bisa saja melemahkan semangatnya untuk datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Dalam kehidupan kita, sekali lagi bahwa buktikan bahwa kita punya iman yang besar. Kita siap mengikut Tuhan, apapun tantangan, apapun situasi yang tidak enak yang datang dalam kehidupan kita, tetapi kita respon segala keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah ujian iman. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau lihat anak-anaknya betulkah setia mengikut Tuhan, ataukah ya dia hanya mengikut Tuhan karena hanya untuk mendapat hal-hal yang baik saja, hanya mau merasakan yang enak-enak saja, tetapi tidak siap memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira ada apa dengan perempuan ini sehingga Yesus memuji imannya? Yang kedua, ternyata perempuan ini adalah seorang pribadi yang rendah hati. Di ayat yang ke-26, ya, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa jawab perempuan ini? Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada sebutan anjing, tetapi bukan untuk berkata kasar kepada perempuan ini. Istilah anjing dalam kalangan Yahudi pada masa itu diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam komunitas Yahudi atau orang-orang non-Yahudi. Sebutan anjing atau istilah kunaria, anjing kecil atau anjing peliharaan. Dan Yesus mengungkapkan pernyataan ini untuk menguji perempuan ini. Dan perempuan ini dengan kesadaran penuh, dengan kerendahan hati yang dia punya, dia katakan kepada Tuhan, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekalipun mungkin di mata orang-orang Yahudi, dia tidak layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Dia tidak pantas untuk menerima berkat yang mungkin hanya disediakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, tetapi dia percaya bahwa sekiranya ada sedikit saja kuasa yang ia bisa terima, dia mau terima itu dari Tuhan Yesus. Dan menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas hanya kepada satu suku, tetapi kepada semua agama, sebuah suku dan budaya. Nah, kita kembali dengan kesadaran penuh. Perempuan ini menyadari perbedaan antara dirinya dengan orang-orang Yahudi. Kalau di mata orang-orang non-Yahudi itu, apalagi dia seorang perempuan Kanaan yang dikenal dengan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang melakukan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ya, dia punya iman yang besar. Dia percaya kepada Tuhan anak Daud yang sanggup untuk memberikan kuasa untuk melepaskan anaknya dari sakit yang dihadapi saat itu. Nah, dalam kehidupan kita, rekan-rekan persekutuan komunitas yang dikasih oleh Tuhan, hendaknya kita juga membuktikan kerendahan hati kita. Ya, kita siap membuktikan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar adalah pribadi yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena kita terbatas dalam segala keadaan kita. Kita memerlukan pribadi Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Kita mengandalkan satu-satunya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita.
tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tidak bergantung kepada dunia, kepada kekuasaan kita, kepada materi kita, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan siap untuk diproses oleh Tuhan, sekalipun harus melalui keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi kalau kita menerima dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas, dengan kerendahan hati, itu adalah bukti bahwa kita benar-benar adalah pribadi yang teguh, yang kuat beriman kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi melalui perenungan kita hari ini, rekan-rekan persekutuan komunita, mari kita meneladani sikap perempuan Kanaan ini untuk membuktikan bahwa kita benar-benar adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan. Ya, milikilah sikap yang tidak pantang menyerah, tidak dikalahkan oleh tantangan-tantangan, oleh keadaan yang sulit dalam kehidupan kita. Dan kemudian milikilah kerendahan hati, ya, sebagai bukti bahwa kita siap dibentuk oleh Tuhan dan kita hanya mengandalkan pribadi Tuhan sebagai satu-satunya penopang hidup kita, sebagai satu-satunya andalan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita dimanapun kita berada, dalam tanggung jawab pelayanan kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Kita senantiasa dipelihara, diberkati oleh Tuhan, dan terlebih kita semua dimampukan, Roh Kudus memampukan kita untuk tetap menjadi pribadi-pribadi perempuan-perempuan Kristen yang sungguh memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.